Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami dengan berbagai kisah dan pengalaman mistis dari berbagai narasumber yang akan kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Setiap orang pasti pernah memiliki pengalaman mistiknya sendiri-sendiri. Kisah kali ini datang dari salah satu narasumber kami, yang kita panggil saja dengan Pak Triman. Pak Triman sampai sekarang masih berdomisili di Kebon Agung, Jawa Tengah. Kejadian itu terjadi sekitar tahun 1990 silam, yang dimana saat itu area persawahan tempat Pak Triman tinggal masih luas. Belum banyak bangunan-bangunan perumahan berdiri seperti saat ini. Jadi masih banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk mencari nafkah tambahan di sepanjang pematang sawah yang terhampar luas. Biasanya mereka memanfaatkannya dengan mencari belut dan ikan air tawar yang terdapat di sepanjang pengairan sawah. Tidak lain halnya dengan Pak Triman. Dia yang berprofesi sebagai buruh serabutan, biasanya dia juga memanfaatkan waktu luangnya di malam hari untuk nyuloh kodok, atau dalam bahasa umumnya menangkap kata. Dan kemudian selanjutnya dia jual ke pengepul yang akan dijadikan sebagai bahan makanan. Tidak sembarang kata yang bisa ditangkap dan dikonsumsi. Pak Triman biasanya hanya menangkap jenis kata hijau yang berukuran besar. Selain itu, dia tidak akan mengambilnya. Setiap kali berburu kata, Pak Triman tidak sendiri. Dia selalu ditemani oleh Pak Warno yang kebetulan berprofesi sebagai tukang batu. Berburu kata mereka lakukan bukan semata-mata karena hobi, akan tetapi juga untuk mencari tambahan supaya tungku dapur tetap menyala. Malam itu mereka berdua berjalan menyusuri pematang sawah. Dengan berbekal lampu senter di kepala, sebuah tongkat yang di ujungnya terdapat karung kecil, dan sebuah kantong sebagai wadah untuk hasil tangkapan kata mereka. Waduh man, dari tadi kita berjalan melipir sawah seperti ini, belum juga dapat katak seekor pun. Jangan-jangan boncos hari ini man. Apa kita pulang saja ya? Keluh Pak Warno. Iya noh, dari tadi yang aku temui cuma katak yang masih kecil. Belum bisa kita jual. Kalau pulang, jangan dulu lah noh. Bagaimana kalau kita coba berburu di dekat sumur tengah sawah sana? Di sana kan dekat air. Siapa tahu kataknya lebih besar daripada di sini. Usul Pak Triman. Bener juga katamu man. Tapi dari tadi perasaanku tidak enak. Seperti akan ada sesuatu yang akan terjadi. Lagi pula ini kan malam Jumat lagi. Apa tidak sebaiknya kita pulang saja? Ujar Pak Warno. Alah, ngomong saja kamu mau malam Jumatan. Kamu tahu tidak? Kalau kamu nanti sampai pulang tidak bawa hasil, pasti binimu bakalan ngamuk-ngamuk. Sudah, ayo ikut saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Percaya saja sama aku. Bujuk Pak Triman. Mendengar itu, Pak Warno hanya bisa menurut mengikuti perkataan Pak Triman. Mereka berdua pun akhirnya berjalan menuju ke sebuah sumur yang digunakan warga untuk mengairi sawah. Kilatan-kilatan senter yang mereka berdua arahkan membelah gelapnya malam. Man, coba lihat man. Banyak sekali kata yang berukuran jumbo di sini. Panen besar kita hari ini. Ucap Pak Warno. Apa aku bilang? Kamu saja yang tidak percaya. Mistis-mistis kayak gitu cuma ada dalam pikiran kita. Ayo, tunggu apa lagi? Cepat tangkap kata-kata itu. Kata Pak Triman. Kena kamu sekarang. Satu persatu tongkat jaring mereka berdua berhasil menangkap kata-kata yang terdapat di sekitar sumur itu. Sementara itu, kantong yang mereka bawa telah penuh oleh kata hasil tangkapan. Noh, apa kamu mendengar itu? Kata Pak Triman menajamkan pendengarannya. Iya man,
Sepertinya itu suara kata yang berukuran cukup besar. Tapi ada di mana ya? Sahut Pak Warno. Kemudian mereka berdua bergantian mengarahkan senter untuk mencari keberadaan kata tersebut. Tidak ada, Man. Sepertinya suara itu berasal dari dalam sumur ini. Kata Pak Warno. Ayo, coba kita periksa sumurnya, no. Jangan, Man. Tangkapan kita kan sudah cukup banyak hari ini. Kita pulang sajalah. Ah, terlalu penakut kamu jadi orang, no. Sudah, ikut saja. Akhirnya mereka berdua pun memeriksa ke dalam sumur itu. Aneh, kok tidak ada apa-apa ya? Kata Pak Triman sambil mengarahkan senternya ke dalam sumur. Tiba-tiba sepasang mata yang cukup besar menyala merah dari dalam sumur tersebut. Apa itu, Man? Sebuah semburan air yang cukup kuat keluar dari dalam sumur itu, dan diikuti oleh sebuah sosok yang berukuran sangat besar. Lari, no! Cepat lari! Sesosok kata yang berukuran sangat besar yang hanya berjarak beberapa langkah dari Pak Triman saat itu. Lehernya menggembung besar dengan kedua mata yang merah menyala. Kata besar itu tiba-tiba membuka mulutnya dan berusaha menelan Pak Triman dengan menjulurkan lidahnya. Seketika Pak Triman lari sekuat tenaga. Di sana, dia tidak melihat lagi keberadaan Pak Warno. Sepertinya saat itu, Pak Warno telah melarikan diri terlebih dahulu dibandingkan dirinya. Hentakan-hentakan kaki kata itu masih terdengar mengejar. Marni! Marni! Buka pintunya! Marni! Ada apa, Mas? Kok seperti orang ketakutan begitu? Tanya Sumarni, istrinya Pak Triman. Tutup dulu pintunya. Ada kemang-mang yang mau menelanku. Belum sempat selesai bercerita, suara kaki kata itu masih terdengar mengejarnya. Suara kata besar itu terdengar mengelilingi rumah Pak Triman. Setelah kejadian itu, Pak Triman jatuh sakit dan tak sadarkan diri selama 3 hari. Dia selalu mengigau dan mengeluarkan suara aneh. Melihat suaminya yang tak kunjung membaik, Bu Sumarni meminta tolong pada sesepuh desa setempat. Akhirnya, sesepuh desa itu menyuruh melepaskan kembali kata-kata yang telah ditangkap dari tempat itu. Sesepuh desa itu menceritakan, sebelum tempat itu menjadi area persawahan, dulunya tempat itu merupakan rawa yang cukup luas. Dan di tempat itu dihuni oleh siluman kata yang cukup besar. Dia suka mencelakai manusia, sekaligus menjadi raja dari kata-kata lain. Kata siluman itu disebut dengan kemang-mang. Lambat laun, akhirnya rawa itu mengering dan dijadikan lahan persawahan oleh penduduk setempat. Oleh sebab itu, sangat dilarang berburu kata di sekitaran sumur tempat kata siluman itu bersemayam. Setelah kata hasil buruan itu dilepas kembali, kondisi Pak Triman berangsur-angsur membaik. Dan ternyata, keadaan yang sama juga dialami oleh Pak Warno. Keduanya sama-sama tak sadarkan diri dan nyaris celaka seusai bertemu dengan siluman kata dari sumur itu. Semenjak saat itu, keduanya tak lagi berburu kata. Mereka lebih memilih mencari nafkah dengan cara yang lain dan yang lebih aman. Begitulah pengalaman ini dialami oleh Pak Triman. Semoga jadi pembelajaran bagi kita semua, agar kita lebih bisa menghargai makhluk lain yang ada di alam ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bagikan.
Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Agar kami makin semangat lagi untuk membagikan berbagai kisah, pengalaman, dan kejadian horor yang penuh dengan misteri. Yang benar adanya dari berbagai narasumber. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih, salam keramat satu nyali tanpa jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.